Aduh, si Abi. Nama ya? Dulu nama saya Vera, selaku MC untuk memandu acara ini. Kenal bapak-bapak, ibu-ibu. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji syukur serta puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan anugerah dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini di Puncak Bogor ya, LMPP Resort ya kalau nggak salah ya, untuk acara musyawarah wilayah SMSI Tangerang Selatan 2024 dengan tema kolaborasi membangun Smart City Tangsel 2024. Untuk itu mari kita membaca acara ini dengan memanjatkan doa agar berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Muslim mungkin kita bisa Al-Fatihah. Untuk yang beragama lain silakan dengan saya akan bacakan daftar peserta PT Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kota Tangerang Selatan. Yang pertama detak.tangsel.com, nama perusahaan PT Penamas Cipta Media Tama yang diwakili oleh Bapak Ahmad Ghazali Mukti sudah hadir. Lalu Tangerangonline.id, PT Banten Media Sejahtera diwakili oleh Bapak Jumaidi Ahmad. Tangseloke.com, PT Tangsel Oke Media diwakili oleh Bapak Dwi Haryanto. Lalu detakbanten.com, PT Penamas Cipta Mandiri dari Tangsel diwakili oleh Bapak Eko Nursanto sudah hadir, masih di jalan juga. Lalu beritaair.com, PT David Goliat Solusi Media Persada dari Tangsel diwakili oleh Bapak David Saragi sudah hadir. Lalu citranews.co.id, PT Media Citra News Utama dari Tangsel diwakili oleh Bapak Yusman Halawa. Berita Fakta ID, PT Berita Fakta Multimedia Tangsel diwakili oleh Bapak Wisnu Tomo. Belum hadir. Cipasera.com, PT Media Spektrum Cipasera Tangsel diwakili oleh Bapak Teguh Wijaya. Reportase.tv, PT Reportase Digital Media Tangsel diwakili oleh Bapak Ahmad Turnya sudah hadir? Belum, masih di jalan. Kicau News ID, PT Bintang Sriwijaya Service dari Tangsel diwakili oleh Bapak Eki Marshall masih di jalan juga ya. Kabartangsel.com, PT Argia Digital Media dari Tangsel diwakili oleh Bapak Mustafid sudah hadir? Belum, masih di jalan juga. Metrotangsel.com, PT Metro Cyber Media dari Tangsel diwakili oleh Bapak Andre Sumanegara. Detak.co.id, PT Penamas Abadi dari Tangsel diwakili oleh Bapak Ahmad Ghazali Mukti. Siaranindonesia.com, PT Multimedia Siaran Indonesia dari Tangsel diwakili oleh Bapak Nawari masih di jalan juga. Telaah ID, PT Telaah Lingkar Media dari Depok diwakili oleh Bapak Ridho Anhar masih di jalan. Fokus Flash ID, PT Prima Informasi Nusantara dari Tangerang diwakili oleh Bapak Maripin Munte belum, masih jalan juga. Media Kreasi News ID, PT Media Kreasi Jaya dari Tangsel diwakili oleh Bapak Suyatno sudah hadir? Belum, masih jalan. Monitortangerang.com, PT Monitoring Media Nusantara dari Tangsel diwakili oleh Bapak Mamat. Nah, siap. Asrinews.com, PT Media Karunia Raja Dunia dari Tangsel diwakili oleh Bapak Decita Maulida. Bapak atau Ibu Decita Maulida? Tangerangupdate.com, PT Tangerang Media Karya dari Tangsel diwakili oleh Bapak Jupri Nugroho masih di jalan. Jurnal Patrolinews.co.id, PT
PT Jurnal Duta Global dari Tangsel diwakili oleh Bapak Panca Dwi Kora, masih di jalan. INIBanten.com, PT Ini Media Banten dari Tangsel diwakili oleh Bapak Warid Pahlawi. Dari ini Tangsel.com juga ya Bapak? Lalu bisnismetro.id, PT Bisnis Metro Media Pratama dari Tangsel diwakili oleh Bapak Sugeng. Siap. Harian Rakyat ID, PT Gudang Media Berkah dari Tangsel diwakili Bapak Sudin. Cyberkota.com, PT Cyber Kota Media dari Tangsel diwakili oleh Bapak Bandi. Masih bicara. Sinargunung.com, PT Media Sinar Gunung Persada Tangsel diwakili oleh Bapak Pariaman Halawa. Siap. Lalu dari nggak ada namanya, dari PT Sekilas Banten Cyber Media dari Tangsel diwakili oleh Bapak TB Aryo Hadapi. Berita Lensa Nusantara.co.id, PT Media Lensa Nusantara MK dari Tangsel diwakili oleh Bapak M. Kabul Syahroni. Lalu Pelita Tangerang.com, PT Media Askia Indonesia dari Tangsel diwakili oleh Bapak Indra Sukmajaya. Luar biasa loh. Terima kasih. Lalu dari bidiktangsel.com, PT Japung Media Jaya dari Tangsel diwakili oleh Bapak Ariswan. Jurnalistika ID, PT Sahabat Jurnalistika Media di Tangsel diwakili oleh Bapak atau Ibu Miftah ini? Oh, Bapak aja. Oh, bisa. Kan ya. Lalu terasbanten.id, PT Dinamika Teras Banten Tangsel diwakili Bapak Ferry. Sorottajam.com, PT Sorot Tajam Media dari Tangsel diwakili oleh Bapak Ihya Ulumuddin. Masih bicara. Oke, dan terakhir dari Tangselnetwork.id, PT Tangsel Network Media dari Tangsel diwakili oleh Bapak Sahrul Darsono. Masih di jalan juga. Lengkap ya, sudah saya absen dari 38 daftar peserta. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran rekan-rekan serta pengurus dari Provinsi Banten, kemudian jajaran perwakilan dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, undangan, kemudian para pengusaha-pengusaha media online yang khususnya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bisa berkumpul karena mungkin 5 tahun kemarin sempat stagnan. 3 tahun ya, 3 tahun kemarin mungkin ada kesibukan masing-masing sehingga perlu di penyegaran. Nah, makanya dapat agenda khusus yaitu 3 agenda sekaligus. Saya sebagai pelaksana atau ketua panitia yang dimandatkan oleh Provinsi Banten yaitu SC. Pertama yang saya lakukan ada rangkaian acara ini muswil, dan alhamdulillah tercipta hari ini walaupun dengan keterbatasan kami panitia dengan keadaan sederhana. Kami sebelumnya memohon mengaturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas jamuan yang saat ini kami berikan kepada teman-teman yang hadir saat ini. Kemudian yang perlu saya sampaikan setelah acara ini, mungkin acara selanjutnya akan menuju kepada pelantikan, lalu rakernas, lalu penyambutan Hari Pers Nasional, dan itu akan cepat ya jadi estafet bagi tugas berat bagi kita di wilayah Kota Tangerang Selatan. Dan ini sesuatu yang baru ya, karena memang kalau kepanitiaannya dibentuk memang acara apapun pasti ada panitianya, tapi
agenda besar ini alhamdulillah tercipta, terlaksana. Masih ada napas teman-teman yang masih menginginkan SMSI untuk tetap eksis di Kota Tangerang Selatan. Karena kita berkumpul bersama, akhirnya ada inisiatif dari teman-teman untuk membentuk Muswil ini dengan cara demokrasi, atau padahal belum kabupaten kota belum ada yang melakukan itu. Dan ini buat saya terobosan ya, karena memang tinggal menunggu dari SC, karena memang belum ada tatanan atau turunannya. Itu pun alhamdulillah disetujui sama SC, dan mungkin nanti yang lebih panjang akan disampaikan oleh Ketua Provinsi. Kebetulan beliau hadir, Pak Lesman Bangun. Mungkin sedikit dari saya, mungkin nanti akan berlanjut saya membuat laporan karena agendanya cuma sambutan. Ya, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus SMSI Tangsel, Bapak Dwi Haryanto. Kepada Bapak Dwi Haryanto kami persilakan. Boleh tepuk tangannya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Sehat iman, jasmani dan rohani kita. Terlebih kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama, bertatap muka, menjalin silaturahmi, mempererat persaudaraan, khususnya di organisasi Serikat Media Cyber Indonesia. Perjalanan kepengurusan SMSI Kota Tangerang Selatan mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2024 memiliki banyak dinamika dan pengalaman di organisasi. Tentunya organisasi pers ini adalah transisi dari konvensional ke digital, dan tentunya dengan hadirnya SMSI adalah bagaimana kemudian menjadi payung bagi media-media yang awalnya cetak beralih kepada digital. Ini adalah upaya untuk bisa memberikan payung hukum, setidaknya perusahaan-perusahaan media online, khususnya lagi yaitu lokal, ini bisa menjadi tempat bersama, tempat untuk bagaimana kemudian mengembangkan medianya masing-masing. Berawal dari wartawan, kemudian mempunyai jaringan yang luas, akhirnya keluar dari media konvensional, kemudian membentuk media baru, yakni media online. Dan transisi ini dari tahun ke tahun meningkat. Yang awalnya hanya sebagai wartawan koran, wartawan televisi, wartawan majalah, wartawan katakan yang harian lah, semua bermigrasi kepada media online. Dan tantangannya juga memang, ya, bicara tentang tantangan zaman ini di era digitalisasi, tentu juga harus meningkatkan kapabilitas kita juga. Jadi bukan hanya sekedar misalkan menulis berita teks, tapi bagaimana transformasi dari teks menjadi video. Dan hari ini berkembang artificial intelligence. Tugas-tugas wartawan hari ini bisa dikatakan kedepannya sudah tidak ada lagi, karena akan diganti oleh artificial intelligence. Tugas-tugas editor
itu akan dipermudah dengan adanya artificial intelligence. Nah, ini adalah tantangan sekaligus peluang untuk teman-teman semua. Bagaimana kemudian meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan pengetahuan, baik itu teknologi yang hari ini mungkin teman-teman masih bersandar pada APBD. Kedepannya harapannya bagaimana kemudian bisa mandiri melalui misalkan jaringan-jaringan AdSense dan lain sebagainya. Banyak teman-teman sudah bermigrasi ke swasta dan segala macam. Dari teman-teman Tangsel hari ini yang kemudian memang mulai fokus kepada dunia bukan bertanggung lagi kepada APBD, sudah mulai. Nah, kedepannya teman-teman juga harapannya juga begitu. Agar apa? Agar daya kritis kita itu tidak tumpul. Karena hasil daripada survei mungkin di Dewan Pers itu sudah diiniban ya. Hari ini kan bukan lagi wartawan jalek, tapi sekarang berkembang menjadi media jalek, ya kan? Nah, tidak salah secara peraturan undang-undang Dewan Pers itu tidak menjadi aturan selagi dia mempunyai badan usaha dan PT dan itu sah secara hukum dan memiliki media, walaupun hanya satu anggota katakan yang bergerak medianya, itu tidak dipermasalahkan juga. Tapi ini yang kemudian harus menjadi pacuan semangat teman-teman agar kemudian juga minimal dalam satu media itu kita harus juga punya SDM untuk meningkatkan media kita masing-masing. Jadi berlomba-lomba itu bukan lagi berlomba-lomba bagaimana meningkatkan jalek, gitu kan? Tapi berlomba meningkatkan kreativitas dan kredibilitas media kita masing-masing. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Panitia yang sudah kerja keras menyelenggarakan acara musuh ini. Semoga Allah memberikan ganjaran di akhirat yaumul kelak. Sekali lagi, agenda musuh ini adalah untuk musyawarah mufakat kepada seluruh anggota SMSI Kota Tangsel. Walaupun kita sama-sama tahu, kita sama-sama mengerti bahwasanya SMSI ini adalah organisasi masih baik. Dia butuh didikan, dia butuh arahan yang kemudian bisa menjadi organisasi yang kuat secara kelembagaan, kredibilitas, secara SDM. Saya harapannya SMSI ke depan bisa baik lagi, lebih lagi, lebih kompak lagi. Karena yang sama-sama kita ketahui APBD khususnya di Kota Tangerang Selatan untuk periklanan itu khususnya untuk tingkatan biasa saja itu mencapai 700 sekian. Dan itu kemana? Itu untuk siapa? Nah, kita harus bisa mengkritisi itu. Lagi-lagi ya harapannya adalah selain kita membangun simbiosis mutualisme dengan pemangku kebijakan, tapi di sisi lain kita juga harus meningkatkan kredibilitas SDM kita juga. Jadi harapannya teman-teman juga yang bergabung di SMSI yang lama maupun yang baru, harapannya adalah tetap menjaga marwah SMSI apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita harus tetap menjaga marwah organisasi
yang kita ikuti hari ini. Jadi agenda Muswil ini kalau dibilang secara ada atau tidak ada, tapi harapannya ini bisa dibawa ke provinsi untuk kemudian direkomendasikan di dalam kongres. Jadi secara aturan hukum main untuk wilayah kabupaten kota itu bisa dijawantahkan di kongres ke depannya. Nah, ini tugas kita sama-sama, bukan hanya tugas provinsi tapi juga tugas kita sama-sama membangun SMSI lebih baik lagi. Jadi tetap semangat, siapapun pemimpinnya itu adalah pemimpin kita dan harus kita jaga, kita hormati, kita dukung, kita dorong bersama-sama untuk meningkatkan, menguatkan SMSI di Kota Tangerang Selatan. Mungkin hanya itu yang bisa saya ucapkan. Sekali lagi terima kasih kepada Ketua Provinsi Banten yang sudah kiranya hadir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati teman-teman pengurus SMSI Provinsi Banten, ada Pak Ican, sekretaris, ada Pak Gereja selaku bendahara, dan teman-teman yang masih dalam perjalanan. Yang saya hormati Ketua SMSI Tangerang Selatan, ada Mas Dwi, dan pengurus lainnya yang tergabung di SMSI Tangerang Selatan. Yang saya cintai teman-teman anggota perusahaan media yang tergabung di SMSI Tangerang Selatan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan bersilaturahmi di tempat yang bahagia ini, yang dimana kalau tidak adanya silaturahmi antar kita pengurus dan anggota, tentunya pasti kurang memaknai organisasi. Jadi dalam hal ini terima kasih buat teman-teman semua sudah bersedia hadir di tengah-tengah tempat yang megah ini untuk musyawarah wilayah yang kedua Tangerang Selatan. Yang saya hormati tentunya teman-teman panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik ketua sampai teman-teman pengurus panitia juga. Kami terima kasih bahwasanya hari ini sudah kita laksanakan musyawarah wilayah untuk SMSI Tangerang Selatan. Yang saya hormati teman-teman tokoh perusahaan media, ada di sini Bang Teguh, ada teman-teman yang lain, semuanya ada Mas David, dan tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi salam hormat dari semua teman-teman pengurus SMSI Provinsi Banten buat teman-teman anggota SMSI Tangerang Selatan. Pertama, sebelum saya sampaikan sambutan saya ingin biar lebih santai lagi. Kalau nanti saya sampaikan SMSI, teman-teman SMSI Tangerang Selatan jaya atau maju? Maju. Oke. SMSI maju. SMSI maju. SMSI maju. Oke, terima kasih. Baik teman-teman semua, hari ini kita ada Muswil, musyawarah wilayah Tangerang Selatan, dengan tema kita kolaborasi membangun Smart City Tangsel 2024. Ini tema yang luar biasa sekali, anak milenial digital yang tadinya kita zamannya cetak, sekarang kita masuk ke zaman digital. Tentunya kreatif pengurus dan panitia dan semua teman-teman anggota sudah termakna terlaksana di hari ini. Teman-teman semua, 3 tahun yang lalu Saudara Dwi kita mandatkan untuk
memimpin SMSC di Tangerang Selatan. Di saat itu zamannya Covid, ya, perlu kita catat, di saat itu zamannya Covid. Tentunya di waktu Covid, teman-teman semua pasti mengetahui bagaimana kita beradaptasi dari zamannya media cetak ke zamannya siber ditambah Covid. Kita komunikasi dengan teman-teman aja serba ketakutan. Jangan kita bisa tatap muka, komunikasi dengan keluarga aja kita juga sudah mulai bersusah payah. Dan kegiatan-kegiatan program, kegiatan Tangerang Selatan, kami Bupis Banten juga sudah melihat hanya di saat Covid kemarin tentunya ada juga kegiatan tidak terlaksana. Begitu juga dengan Provinsi Banten juga banyak kegiatan yang belum terlaksana karena kebentur Covid kemarin. Dan ditambah dari pihak pemerintah Republik, ya, pemindahan anggaran dari anggaran publikasi atau belanja dimasukkan ke anggaran Covid dan anggaran pemulihan Covid-19 kemarin. Jadi di sini buat teman-teman pengurus SMSC Tangerang Selatan, terima kasih telah membawa SMSC Provinsi Banten lebih baik. Sampai saat ini yang kami lihat dan kami catatkan, anggota pengusaha media SMSC Tangerang Selatan sudah lebih dari 30. Tentunya luar biasa sekali. Dan teman-teman semua, sejarah SMSC berdirinya di tanggal 5 Maret 2017 kemarin dan didirikan di Provinsi Banten. Akte notarisnya pun juga dari Banten. Pendirinya juga kita semuanya dari Banten. Tentunya ada tokohnya. Tokohnya sekarang itu adalah ketum kita Pak Firdaus. Jadi teman-teman semuanya, kita berbangga, kita bersyukur SMSC lahir dari PWI Banten, PWI Pusat. Adanya SMSC tentunya ada beberapa teman-teman pengurus PWI bersama-sama karena zamannya udah zaman digital, dibentuklah Serikat Media Cyber Indonesia ataupun SMSC, dan rapatnya itu di Tangerang, dan terbentuklah Serikat Media Cyber dan dimasukkan ke Dewan Pers. Alhamdulillah saat ini kita udah konseptual Dewan Pers. Jadi kita sudah setara dengan PWI, AJI, IJTI, CMSI, dan lainnya. Jadi teman-teman semua, Serikat Media Cyber Indonesia sudah konseptual Dewan Pers. Jadi saatnya sekarang kita membangun SMSC, terlebih-lebih SMSC Tangerang Selatan. Kami melihat dari Provinsi Banten, Tangerang Selatan adalah metropolitan bagi Banten. Yang kedua, Kota Tangerang, penyangga ibu kota. Dalam hal ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan. Selain kita membangun sosial media kita, bermitra dengan teman-teman swasta dan lainnya, pastinya banyak hal-hal kegiatan yang bisa kita lakukan. Teman-teman semua yang saya cintai, SMSC selalu kami mengingatkan untuk mendata anggota. Terus yang kedua, merangkul anggota yang sudah tergabung di SMSC yang tadinya belum masuk ke PKP ataupun perusahaan kena pajak. Tentunya
pengurus harus merangkul teman-teman. Selanjutnya masuk ke faktur. Selanjutnya masuk ke etal. Dan saat ini di Provinsi Banten sudah pakai etnis Provinsi Banten. Jadi teman-teman kepengurusan nantinya periode yang akan datang ini, harapan kami anggota kita yang ada di Tangerang Selatan agar dirangkul untuk semua, baik di badan hukum perusahaannya, baik di media redaksinya sendiri, biar nantinya teman-teman bisa maju bersama. Ditambah lagi kita dari SMSI selalu mengajak teman-teman bagi wartawan kita. Kalau kita ini kan perusahaan media, para direktur, komisaris, ataupun ditunjuk direktur kita sebagai pemret untuk mewakili SMSI. Tentunya di situ ada wartawan kita, ada karyawan kita. Harapan kami teman-teman semua agar mendaftarkan perusahaan medianya ke BPJS Kesehatan, BPJS Tenagakerjaan. Itu salah satu. Biar nantinya apabila ada kejadian di perusahaan kita ataupun karyawan kita, wartawan kita terbentur dengan kesehatannya, terbentur dengan kecelakaannya, bisa dijamin. Dan itu salah satu poin persyaratan di Dewan Pers. Kalau teman-teman mendaftarkan perusahaan medianya ke Dewan Pers untuk terverifikasi, itu salah satu persyaratan yang mutlak. Selain uji kompetensi wartawan di redaksi, media untuk redaktur, utama untuk pemret, muda untuk wartawan. Jadi teman-teman semua, siapapun nanti terpilih untuk musyawarah ini tentunya SMSI Provinsi Banten mendukung. Sebenarnya di ADT kita belum ada musyawarah untuk kabupaten kota, itu hak kebijakan dan keputusan dari SMSI provinsi. Tapi kalau teman-teman minta musyawarah, kita berdemokrasi, monggo. Tapi kalau nanti teman-teman kita ikut provinsi ataupun yang lainnya, kita monggo. Jadi harapan kami dengan bersatunya kita di sini tidak ada perkotak-kotakan. Kita satu, kita sama. Kita rumah kita SMSI untuk perusahaan kita. Jadi buat teman-teman semua, dalam hal ini teman-teman dari Tangerang Selatan sampai ke tempat ini meninggalkan anak istri, meninggalkan pekerjaan di sana. Sekitar 60 kilo ada. Apalagi kami dari Serang Banten ada 100 kilo. Jangan sia-siakan kebersamaan kita ini. Kita bersama-sama maju untuk kedepannya. Dan teguran saya nanti buat pengurus SMSI Kota Tangerang Selatan, setelah nanti dikukuhkan, kalau nanti sudah terpilih, harapan saya mohon dirangkul semua anggota kita, dirangkul dan dijaga, karena kita adalah orang tuanya. Di perusahaan media ya, tapi di keluarga enggak. Di perusahaan medianya kita adalah orang tuanya. Anggota kita kelaparan, anak kita kelaparan, tentunya yang salah siapa? Tentunya orang tuanya yang salah. Tapi kesalahan anak kita ini kita cari di mana salahnya. Apakah perusahaan medianya sudah memenuhi standar? Apakah sudah melakukan e-faktur, e-katalog? Tentunya itu tugas kita sebagai pengurus, biar nanti perusahaan media yang ada di Tangerang Selatan ini sebagai anggota kita bisa bersama-sama maju dengan kita semua.
Perlu teman-teman ketahui, sebelum saya menjabat Ketua SMSI Provinsi Banten, media saya ada 3, perusahaan saya ada 3. Tiga-tiganya sudah terverifikasi Dewan Pers. 3 perusahaan kita sudah terverifikasi Dewan Pers sebelum saya sebagai ketua. Udah 4 tahun ini saya ketua, tidak menambah terverifikasi Dewan Pers perusahaan saya, karena saya menunggu teman-teman. Padahal di kantor saya sudah ada lagi yang utama, Madya dan Muda. Bahkan perusahaan saya yang lainnya sudah terdaftar di BPJS dan tenaga kerja. Jadi saya tidak memanfaatkan SMSI. Sebelum saya pimpinan di Banten, sudah 3 perusahaan saya terverifikasi Dewan Pers. Sampai saat ini juga 3. Ditambah lagi buat teman-teman pengurus nantinya, jangan merasa aku. Selaku pengurus kita harus kompak, dan kekompakan kita untuk merangkul teman-teman anggota kita. Teman-teman tergabung ke SMSI, mereka susah payah atau ikut di SMSI, tentunya ada yang mau dimaksud ikut di dalamnya. 1, payung hukum di Dewan Pers. Yang kedua, bagaimana biar dapat standar bisa berbagi, bisa hidup. Jadi tugas penting ini sangat diperlukan oleh pengurus nantinya, biar kesetaraan teman-teman pengurus dengan anggota SMSI bisa hidup bersama-sama. Jadi teman-teman semuanya, dengan dilaksanakannya usul ini, harapan kami sepulang kita dari sini, kembali kita ke tanah air Tangerang Selatan, Provinsi Banten, kita adalah satu. Bagi teman-teman yang nantinya butuh pencerahan, bisa disampaikan ke pengurus SMSI atau bisa langsung ke Provinsi Banten. Yang saya sampaikan tadi, di mana ada kekurangan, ada keperluan, baik itu meningkatkan perusahaan media kita, silahkan, monggo. Itu terbuka buat kita semua, karena memang itulah arahan dari pusat, menjaga, memberikan yang terbaik pada teman-teman agar perusahaan media lebih baik lagi. Jadi buat teman-teman semua, selamat atas musyawarah wilayah Tangerang Selatan yang kedua ini. Tentunya ini adalah rumah kita, ini tempat kita, dan mari kita menjaga bersama-sama. Sekali lagi terima kasih kepada pengurus SMSI Tangerang Selatan yang dinakodai oleh Mas Dwi dan teman-teman. Semoga kedepannya bisa menasihati, bisa membina teman-teman anggota kita ataupun pengurus yang ada di Tangerang Selatan. Itu harapan saya. Jadi pengurus SMSI saat ini, kalaupun nanti tidak maju lagi, harapan kami mohon dibina dan diberikan arahan kepada teman-teman semua. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 21 Juni 2024, musyawarah wilayah Tangerang Selatan dengan menyebut Tuhan Yang Maha Esa secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan dengan
berkenan hadir. Saya Vera selaku pembicara. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih banyak. Salam kenal juga, saya Vera warga Tangsel kebetulan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.